Musawwim sama musawwam. Taib. Yang me dan yang di. Yang me dan yang di. Taib. Faham ya insyaallah ya. Jadi tidakkah cukup untuk kalian 3000 malaikat dari langit? Cukup enggak? Ya cukup. Jawabannya adalah bala. Taib. Poin ke-6. Mana poin ke-6? Afwan. Poin ke-6 adalah pada surah Al-A'raf. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Qalu bala. Di sini berhenti. Walaupun ini sebenarnya khilaf juga sebenarnya. Tetapi lebih utamanya berhenti. Qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa idh akhadha rabbuka, dan tatkala Rabbmu itu mengambil min bani Adama, dari bani Adam, dari anak Adam, min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum, semua anak keturunannya, wa asyhadahum ala anfusihim, kemudian menyaksikan dari mereka, artinya bersumpah ya, mengambil sumpah mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku itu Rabb kalian? Qalu bala, ya engkau Rabb kami, ya engkau Rabb kami. Jadi kita pengen jawab, ya engkau Rabb kami, dengan kata bala. Syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Baik. Yang ketujuh, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa alqaw salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Surah An-Nahl ayat 28. Perhatikan. Surah An-Nahl ayat 28. Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa alqaw salama ma kunna na'malu min su'. Fa alqaw salama ma kunna na'malu min su'. Kami tidak pernah berbuat buruk. Ma kunna itu ma-nya adalah manafiyah. Kami tidak pernah berbuat buruk. Benar enggak ini perkataan mereka? Kita pengen ngomong, enggak, kamu itu berbuat buruk gitu. Kamu berbuat buruk. Maka jawabannya apa? Bala. Kamu berbuat buruk gitu. Innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang mereka perbuat. Poin ke-8, wa aqsamu billahi jahda imanihim la yab'atsullahu man yamut. Dan mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sumpah, la yab'atsullahu man yamut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan orang yang mati. Ini perkataan Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Benar enggak Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati? Bala. Ya, Allah membangkitkan orang yang mati. Wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini adalah janji, wa'dan, sebagai janji yang pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Baik, yang ke-9. Pada surah Yasin ini antum insyaallah hafal semua ya Yasin ya. Yasin hafal kan? Enggak hafal Yasin? Gimana antum ini enggak hafal Yasin? Jadi wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrati wa huwa bikulli khalqin 'alim alladhi ja'ala lakum min asy-syajari al-akhdari naran. Selanjutnya, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum. Awalaysa alladhi, tidakkah zat yang telah menciptakan langit dan bumi, biqadirin, mampu, 'ala an yakhluqa mithlahum, untuk menciptakan yang semisal dengan mereka? Mampu enggak Allah? Bala, ya mampu pasti. Jadi ketika jasad mereka itu sudah hancur, ya, sudah menjadi tulang belulang atau sudah menjadi debu, taib, mereka mengatakan, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa ini yang mampu untuk apa? Menghidupkan tulang belulang yang sudah jadi debu itu. Qul, katakanlah, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkannya adalah yang pertama kali dulu membuatnya. Allah yang menciptakan kita, Allah juga mampu untuk membangkitkan kembali setelah kita rusak, setelah kita mati. Bikin dari awal itu lebih susah daripada kita memperbaiki yang sudah pernah kita bikin. Sudah tahu caranya, tapi kalau semuanya
membuat sesuatu yang baru, inovatif, yang belum ada contoh sebelumnya itu lebih susah. Itu manusia padahal. Bayangin betapa ribetnya manusia itu kalau semuanya kita belajar kedokteran itu kan, anatomi tubuh itu. Gimana kayak kabel-kabel ya kan? Ribet sekali gitu. Masya Allah. Bikin awal lebih susah daripada apa? Bikin berikutnya. Betul kan? Bikin paling pertama lebih susah. Udah pernah bikin, tinggal dibangkitin lagi gampang gitu. Allah tantang, awalaysalladzi khalaqas samawati wal arda. Jangankan manusia, manusia itu kecil. Sedangkan langit yang begitu besar, bumi yang begitu besar. Allah saja mampu. Masa cuman menciptakan yang semisal dengan mereka enggak mampu? Ya mampu dong. Biqadirin ala ay yakhluqa mithlahu. Bala wa huwal khallaqul alim. Bala, ya pasti mampu Allah. Wa huwal khallaqul alim, dan Allah Subhanahu wa taala itu al-khallaq. Harusnya kan biasanya al-khaliq itu ya. Al-khaliq betul? Maha pencipta, yang menciptakan. Tapi kalau al-khallaq seperti fa'al, ghaffar, ya kan, jabbar, itu menunjukkan apa? Terus menerus, berulang-ulang, senantiasa bisa menciptakan. Kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-alim, dan maha mengetahui. Baik, tempat berikutnya yang ke-10 pada surah Az-Zumar ayat 71. Pada surah Az-Zumar ayat 71 ini nanti gimana ini? Yang ketemu lakin, hukumnya bagaimana? Khilaf. Tapi yang dipilih yang apa? Yang wasal. Berarti wasal saja. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan orang-orang kafir itu mereka digiring ke neraka jahanam secara berkelompok-kelompok, secara rombongan. Zumar itu jamak dari zumrah, kelompok atau rombongan-rombongan. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka itu mendatangi neraka jahanam. Futihat abwabuha, dibukalah pintu neraka jahanam tersebut. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah penjaga dari jahanam tersebut, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Tidakkah telah datang kepada kalian utusan-utusan dari kalian sendiri, dari manusia kalian sendiri, yatluna 'alaikum, yang mereka itu membacakan untuk kalian ayati rabbikum, ayat-ayat Rabb kalian, wa yundzirunakum, dan memperingatkan kalian liqa'a yaumikum hadza, tentang pertemuan di hari ini, yaitu hari akhirat. Qalu bala walakin, ya akan tetapi haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, akan tetapi tetaplah kalimat azab bagi orang-orang kafir. Jadi di sini bala walakin, karena satu paket. Bala walakin, ya tapi, gitu kan? Ya tapi, gitu loh. Ya tapi. Baik. Poin ke-11. Sudah mulai bingung antum ya? Sudah mulai bingung dan ngantuk. Baik, surah Ghafir ayat 50. Surah Ghafir ayat 50 di sini untuk yang wakaf badannya. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Mereka mengatakan, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, bukankah? Ya, bukankah kan selalu ada minus itu. Lam. Bukankah rasul-rasul kalian itu telah datang dengan bukti-bukti? Qalu bala. Ya. Jadi kita memberikan jawaban, ya, mereka telah datang dengan bukti-bukti yang jelas. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Baik. Poin ke-12. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak akan mendengar rahasia mereka dan juga bisik-bisik mereka? Dengar enggak kira-kira? Allah Subhanahu wa taala dengar. Maka di sini balas dengan bala. Berhenti di situ. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan malaikat-malaikat kami, rusul di sini bukan rasul ya, bukan rasul nabi itu bukan, tapi malaikat. Rusul artinya utusan yang diutus untuk mencatat amalan hambanya. Ladaihim yaktubun, mereka mencatat di sisi mereka. Baik, Al-Ahqaf ayat 33. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat, anna Allah alladhi, bahwasanya Allah yang telah khalaqas samawati, menciptakan langit, wal arda, dan bumi, walam ya'ya, dan tidak merasa lelah, merasa payah, bi khalqihinna, di dalam menciptakan mereka semua, yaitu langit dan bumi, biqadirin, juga mampu, ala ayyuhiyal mauta, untuk menghidupkan orang yang telah mati. Mampu enggak?
Bala. Tentu mampu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Gampang insyaallah. Jadi bala. Innahu ala kulli syai'in qadir. Al-Hadid ayat 14. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka itu, orang-orang munafik itu, mereka menyuruh orang-orang yang beriman. Alam nakum ma'akum, bukankah dulu di dunia itu kami bersama kalian? Kan orang yang munafik itu mereka ngaku beriman juga kan? Ngerasana satu barisan dengan orang mukmin. Tapi saat di akhirat kok orang munafik di neraka, orang beriman di surga. Akhirnya orang munafiknya protes. Mereka memanggil orang yang beriman yang ada di surga tersebut. Alam nakum ma'akum, bukankah dulu di dunia itu kami bersama kalian? Kok di sini tempatnya beda ini? Gimana ini? Apa dijawabnya? Qalu bala walakin. Ya, dulu kalian bersama kami, walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian itu mencelakai, fatantum fitnah, itu maknanya banyak ya fitnah itu ya. Fitnah itu bisa bermakna merusak, mencelakai ya kan? Fasad. Ya, fitnah dan sebagainya. Bisa bermakna ujian, cobaan dan lain sebagainya. Banyak makna dari fitnah. Fatantum anfusakum, kalian mencelakai diri kalian sendiri, wa tarabbastum, dan kalian menunggu apa? Menunggu keburukan terjadi kepada orang-orang beriman. Wartabatum, dan kalian meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa gharratkumul amani, dan kalian ditipu oleh al-amani, itu artinya angan-angan kosong. Hatta jaa amrullahi, sampai datanglah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa gharrakum billahil gharur, dan wa gharrakum, dan menipu kalian billahi, tentang Allah Subhanahu wa taala. Al-gharur adalah syaitan yang suka menipu. Jadi kalian itu udah tertipu oleh syaitan. Jadi beda sekarang tempatnya. Begitu. Baik, ke-15. Dikit lagi ya. Al-mulk. Kalau al-mulk masuknya kemana ini? Yang apa? Yang khilaf. Baik. Takadu tamayyazu minal ghayb. Takadu tamayyazu minal ghayb. Takadu tamayyazu. Ini balik kepada Jahannam ya. Jahannam itu takadu tamayyazu, hampir saja meledak. Takadu itu hampir. Tamayyazu itu meledak. Minal ghaid, karena saking marahnya. Jadi Jahannam, neraka Jahannam itu hampir meledak karena saking marahnya. Marah kepada para penghuninya. Kullama ulqiya fiha faujun, tatkala telah dilemparkan ke dalam Jahannam tersebut faujun, sekelompok orang. Fauj itu artinya sekelompok orang. Sa'alahum khazanatuha, maka penjaganya menanyai mereka, alam ya'tikum nadhir, tidakkah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu, mereka menjawab, ya, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Namun kami mendustakan mereka dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah kalian itu kecuali, jadi in di sini maknanya bukan jika ya. In itu maknanya kalau dia sebagai harf syarat memang jika, tapi terkadang in itu maknanya manafiyah. Antum kalau belajar bahasa Arab insyaallah paham. In indakum min sultanin bihada. In indakum min sultanin bihada. Maksudnya adalah ma indakum min sultan. Kalian tidak memiliki bukti apapun tentang hal ini. Jadi kalau sini in antum ma antum, tidaklah kalian, gitu ya, manafiyah di sini. Ma antum illa fi dhalalin kabir, tidaklah kalian itu kecuali berada pada kesesatan yang besar. Baik. Jadi pandai-pandai juga kadang satu kata tapi maknanya lain. Waw juga demikian. Waw tidak selalu maknanya apa dan. Bisa jadi waw itu sumpah demi, gitu kan. Waw itu bisa jadi istinaf untuk memulai, enggak selalu diartikan dengan dan. Baik, jadi itu yang harus diperhatikan. Kadang waw juga bisa jadi waw ma'iyah. Waw ma'iyah gitu. Sirtu wal qamar gitu. Sirtu wal qamar atau waw hal. Baik. Dan sebagainya, banyak yang antum harus belajar bahasa Arab itu insyaallah. Lanjut. Poin ke-16. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Ayahsabul insanu, apakah manusia itu mengira allan najma'a 'idhamah, bahwasanya kami tidak mampu untuk mengumpulkan tulang-tulang mereka. Mampu enggak kira-kira? Mampu, maka jawabannya bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Mampu. Tentu mampu. Qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Kami mampu untuk menyusun kembali jari jemari bananah. Masya Allah, ini isyarat dari Al-Quran ya.
Di sini pada surah Al-Qiyamah, perhatikan, Masya Allah, Ana baru teringat ini. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kami mampu untuk apa? Menyusun kembali banana. Banana itu artinya jari jemari. Kenapa kok yang disebut jari jemari? Ternyata setiap manusia itu punya sidik jari dan itu semuanya berbeda. Jadi mengenali identitas kita, ID kita ya dengan apa? Sidik jari, betul? Gak akan sama satu. Dari sekian juta manusia itu gak ada yang sama-sama sekali. Jadi itu. Jadi an-nusawwiya banana, bisa menyusun kembali jari jemari yang itu sebenarnya sudah jadi identitas kita, Masya Allah. Jadi nggak mungkin salah, nggak mungkin ketukar tulangnya ini jadi balik ke tulangnya si fulan, nggak mungkin. Balik lagi ke pemilik dari jari jemari itu, gitu. Masya Allah. Nah, ini sebenarnya Al-Quran itu. Memang bukan sen, bukan kitab sen, bukan. Al-Quran adalah kitab suci, Al-Quran sebagai petunjuk. Tapi dia memberi isyarat keseluruhan kehidupan kita. Apa saja yang sekarang baru ditemukan oleh sains sudah dijelaskan di Al-Quran dulu. Banyak hal. Bahkan nanti kalau kita mempelajari tentang in dan law, ya, saat membahas tentang masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabutit takhadat baita. Ya, permisalan orang yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, saking lemahnya sesembahan tersebut, itu ibaratkan seperti laba-laba yang dia membuat sarang. Ittakhadhat, ada taknya di situ menunjukkan pelakunya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Padahal al-ankabut itu laki-laki. Kata al-ankabut itu laki-laki, tapi ittakhadhat perempuan. Kok bisa yang disebutkan yang membuat itu perempuan? Karena ternyata setelah diteliti, laba-laba yang bikin sarang itu adalah laba-laba apa? Perempuan. Dan ada peneliti yang dia meneliti sekitar 10-15 tahun baru tahu itu. Dan kemudian membuat istilahnya seminar dan seolah-olah wah. Kemudian ada seorang muslim mengatakan, kamu baru tahu sekarang padahal beberapa abad sebelumnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Akhirnya dia masuk Islam. Masya Allah. Nah itu contoh-contoh dari sains yang baru diketahui. Dan masih banyak yang lain juga. Dan kenapa yang jadi permisalan rumah laba-laba? Karena rumah laba-laba itu rumah yang rapuh. Istilahnya kita bangun rumah itu kan tertutup supaya auratnya kita tertutup, ya kan? Laba-laba rumah, tapi apa bukan kayak rumah? Kelihatan auratnya kan, kelihatan itu bapaknya itu, ibunya itu, anak-anaknya itu. Baik, yang kedua, rumah itu harusnya mendatangkan rasa tentram, rasa aman. Tapi rumah laba-laba itu rumah yang rapuh, kena angin hancur. Belum lagi ibu laba-laba itu kalau habis berhubungan yang perempuan dengan laki-laki, kemudian setelah berhubungan maka dia membunuh yang suaminya tadi. Dibunuh. Karena biasanya laba-laba yang perempuan lebih besar badannya daripada yang laki-laki. Ketika lahir anak-anaknya pun dimakan. Makanya rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Karena sudah kelihatan dari luar, bukan menunjukkan sesuatu yang menutup. Udah gitu tidak mendatangkan rasa tentram dan aman. Suaminya saja diburu, anak-anaknya saja dimakan sendiri. Maka ini adalah serapu-rapunya rumah. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Dan sesungguhnya sehina-hinanya, serendah-rendahnya, serapuh-rapuhnya rumah itu ya rumahnya apa? Laba-laba. Jadi dari dulu sudah dijelaskan begitu, padahal Nabi SAW barangkali tidak belajar sains, tapi karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baru sekarang diketahui ternyata yang bikin sarang itu perempuannya. Kemudian saat sudah melahirkan diburu, dimakan dan sebagainya. Baik. Dan tidak ada habisnya. Al-Quran semakin kita dalami pasti akan menemukan. Seperti misalkan al-alaq, ya kan? Seperti proses manusia gitu kan. Wa in kuntum fi raibin mimma wa in kuntum ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'ts fa inna khalaqnakum min turab tsumma min nutfah tsumma min 'alaqah tsumma min mudghah dan sebagainya. Ini fase-fase apa? Penciptaan. Orang yang mempelajari biologi itu sudah bertahun-tahun mempelajari, nanti ada fase namanya apa? Alaqah. Alaqah itu sesuatu yang nempel. Kalau bahasa ininya zigot gitu kan. Biasanya alaq itu diartikan segumpal darah, maksudnya zigot. Tapi zigot itu baru tahu ternyata sudah ada di Al-Quran sesuatu yang nempel gitu.
dan sebagainya, banyak sekali. Taib. Makanya berbanggalah kaum muslimin diberikan kitab yang berasal dari Rabb semesta alam ini. Makanya mukjizatnya sampai hari kiamat. Karena apa? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sanurihim, kami akan, nurihim ini fi'il apa ini? Fi'il apa? Nurihim. Mudhari. Mudhari itu maksudnya apa? Sekarang dan akan datang, istimrar, terus menerus. Artinya dari pertama kali Al-Quran diturunkan sampai nanti hari kiamat, Allah senantiasa terus menerus memperlihatkan ayat-ayatnya. Setiap hari ada ayat yang baru. Ayat maksudnya bukan ayat Quran, tanda-tanda yang baru, yang semuanya itu hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelaslah bahwasanya Allah adalah zat yang satu-satunya hak, yang berhak untuk diibadahi, yang benar. Jadi terus pasti akan wa fi anfusihim nurihim ayatina fil afaqi, pada afaq, ufuk-ufuk di alam semesta ini, dan fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri, dalam proses penciptaan kita dan sebagainya. Bagaimana seperti tadi jari jemari, zaman dulu belum ada itu, zaman Nabi SAW sudah ada belum kira-kira sidik jari gitu ya. Insya Allah sekarang baru sidik jari. Sekarang apa-apa HP aja nih kunci sidik jari, betul? Set, ya enggak? Aman dah. WA-nya dikunci pakai sidik jari, betul kan? Nah, itu sebagai identitas. Yang lain berusaha buka nggak bisa, karena itu identitas. Nah, tapi kita kembali tadi ke Nusawiyah Banana. Terakhir 16 kan, sekarang 17 yang terakhir. Innahu dhanna an la yahur, dia menyangka bahwasanya alla yahur, dia tidak akan kembali kepada Allah. Yahur ay yarji'. Bala, apakah benar tidak kembali? Tentunya kembali. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Jangan begitu kan? Sayang bukunya. Inna rabbahu kana bihi basira, sesungguhnya Rabbnya itu bihi basira, maha melihat terhadap mereka. Nah, sudah ya 17 ya. Jadi 17 tadi dikurangin 4 yang ketemu dengan lakin dan yang ada di surah Al-Mulk. Berarti yang 13 itu yang berhenti, yang 4 sisanya itu khilaf, tapi yang lebih dikuatkan oleh Sya'ali adalah lanjut. Sudah selesai alhamdulillah untuk bala. Gimana, antum masih sanggup nggak? Ana masih sanggup, cuma antum sepertinya sudah mulai mumet nih, mulai pusing. Ada pertanyaan boleh? Karena kalau ditanya belum tentu bisa kan? Antum tanya aja lah. Coba Syekh Ridho, ana tanya coba. Ana tanya ya. Namanya siapa antum? Ridho. Nah. Kemarin ada yang namanya Ridho juga, Syekh antum ya. Nah. Baik, terkait dengan bala. Bala itu dibagi menjadi berapa kelompok? Coba diulangin. Ada 3. Tidak boleh berhenti, ada berapa poin? Berapa poin itu yang ada muksamnya itu? 4. Sahih, taib. Terus yang satu lagi? Bukan, yang masih ini kan? Muksam 4, satu lagi di surah. Nah, barakallahu fiik. Terus kelompok kedua. Saat kapan itu? Bala ketemu walakin. Ada berapa poin kalau yang ketemu walakin? 3. Terus satu lagi? Bukan, yang masih di khilaf juga ada satu lagi kan kurang? Di surah Al-Mulk. Al-Mulk. Taib. Qalu bala fil mulki. Qalu bala fil mulki wal waslu du qadri. Taib. Berarti sisanya berapa? 13. Taib, sebutkan yang 13 itu. 13 tadi pertama di semuanya Ya enggak. Sudah cukup. Ada di buku pokoknya gitu aja. Taib. Barakallahu fiik Syekh Ridho. Alhamdulillah. Antum yang penting secara global masih paham semua lah, enggak apa-apa. Yang rinci belum paham itu enggak apa-apa. Nanti antum murojaah sendiri, putar lagi, antum berusaha untuk murojaah dengan teman gitu kan. Kalau yang ustaz antum coba untuk diajarkan, insya Allah lebih mantap. Khair insya Allah.
Berarti kita tinggal kadzalik dan dzalik dan hadza. Ana teruskan ya, itu ringan insyaallah. Kadzalik, dzalik dan hadza. Gimana, masih siap? Diteruskan? Sampai jam 11. Ini masih setengah jam lebih. Baik, kita akan lihat kadzalik, dzalik dan hadza. Silakan dibuka pada halaman 51. Kadzalik itu gampangnya artinya demikianlah gitu ya. Seperti itu kadzalik, seperti itu. Ka itu kan mithlu dzalik, mithlu dzalik. Seperti itu. Kadzalik, demikianlah. Kaidahnya pada kadzalik, dzalik dan hadza adalah saat maknanya sudah sempurna pada kata kadzalik, dzalik dan hadza, maka kita boleh berhenti padanya. Tempat pertama untuk yang kadzalik yaitu pada surah Al-Kahf ayat 90 ke 91, hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min dunya sitra kadzalik. Demikianlah. Jadi hatta sampai jika balagha dia mencapai matli'a asy-syamsi matli'a asy-syamsi artinya apa? Arah terbitnya matahari. Berarti arah mana? Timur. Wajadaha, dia mendapatinya tatlu'u ala qaumin, matahari tersebut terbit pada kaum lam naj'al lahum min duniha sitra, yang tidak kami jadikan selain mereka sitra, pelindung. Kadzalik, demikianlah. Jadi bukan kadzalika wa qad ahatna, bukan disambung, tapi kadzalik, demikianlah. Kadzalika amru Dzulqarnain, demikianlah perkara Dzulqarnain. Ini cerita tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain nabi bukan? Hah? Khilaf memang, tapi yang lebih kuat dia bukan nabi, dia hamba yang soleh, dia adalah seorang raja. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Dzulqarnain. Apa arti Dzulqarnain? Yang punya dua tanduk. Gimana itu maksudnya? Maksudnya dari punya dua tanduk itu gimana itu? Itu hakiki atau majazi? Yang maksudnya apa dong kalau majazi? Kiasan dia, hanya majaz saja. Dua tanduk itu maksudnya apa? Hah? Masya Allah. Ufuk timur dan barat, raja timur dan raja barat ya. Baik. PR lah. Kalau pemilik dua ikat pinggang, hah? Maksudnya apa itu? Emang dia punya dua ikat pinggang, beneran? Terus? Hah? Ya itu hakiki apa majazi? Ya itulah yang majazi kayak gitulah ya. Kita lanjut, selingan aja itu. Kita lanjutkan dulu. Surah Asy-Syu'ara ayat 58 ke 59. Wa kunuzi wa maqamin karim kadzalik. Baik, perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhrajnahum min jannati wa uyun, maka kami keluarkan mereka dari surga-surga. Jannat itu bukan surga maksudnya. Jannat itu adalah kebun-kebun. Wa uyun dan mata air. Fa akhrajnahum min jannati wa uyun wa kunuzi wa maqamin karim, dan juga kunuz itu perbendaharaan. Wa maqam dan juga lokasi tempat. Karim itu indah, bagus. Dikeluarkan dari Fir'aun dan juga yang lain-lainnya maksudnya ya, ini ya. Ini membicarakan tentang Fir'aun dan tentaranya, itu mereka dikeluarkan dari kebun-kebun dan mata-mata air, dan juga dari perbendaharaan, dan juga dari tempat yang indah. Kadzalik, demikianlah perkaranya. Demikianlah perkara si Fir'aun tadi dan pengikutnya. Ya begitulah ceritanya, gitu ya. Gampang kan? Kadzalik, ya gitulah ceritanya. Wa awrathnaha bani Israil. Setelah mereka dikeluarkan tadi, terus untuk siapa dong itu? Diwarisi oleh siapa? Bani Israil gitu. Jadi kadzalik udah selesai. Ya gitu ceritanya. Baik. Nah, baru ada pertanyaan. Terus untuk siapa tadi? Kan mereka dikeluarkan tuh. Berarti kan nganggur tuh tempat-tempatnya, kebun-kebunnya dan sebagainya. Untuk siapa? Untuk Bani Israil. Nah, itu pada surah Ad-Dukhan ayat 27 sampai 28 masih kadzalik juga. Allah berfirman, wa na'matin kanu fiha fakihin. Ayat sebelumnya adalah wa zuru'in wa maqamin karim.
wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalik wa awrathnaha qauman akharin. Ini masih sama sebenarnya menceritakan tentang Firaun dan bala tentaranya. Wa zuru'in dan kebun-kebun, wa maqamin karim dan juga tempat yang bagus. Wa na'matin dan kenikmatan kanu fiha fakihin yang dulunya senantiasa mereka nikmati. Kadzalik, ya gitulah ceritanya. Gitu ya. Begitulah ceritanya. Wa awrathnaha qauman akharin dan telah kami wariskan yang mereka tinggalkan tersebut untuk kaum yang lainnya, yaitu kaum Bani Israel. Baik, poin keempat pada surah Ad-Dukhan ayat 53 ke 54. Sekarang adalah tentang kadzalik masihan. Jadi ada 4 poin untuk kadzalik ya di sini ya. Yalbasuna min sundusi wa istabraqim mutaqabilin. Ini para penduduk surga, mereka yalbasuna mengenakan atau memakai min sundusin, kain dari sutra yang halus. Jadi sundus itu artinya sutra yang halus. Sutra itu ada yang halus, ada yang tebal. Wa istabraq itu yang tebal. Mutaqabilin, mereka sembari duduk, jadi nyantai, enjoy gitu kan, sembari duduk-duduk mutaqabilin, senderan gitulah, nyantai pokoknya. Kadzalik, ya gitulah ceritanya tentang orang yang masuk ke surga. Paham ini? Jadi kadzalik, demikianlah. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Sudah gitu mereka pun dinikahkan dengan apa? Bidadari yang bermata jeli, hurin 'ain. Baik. Ini di surah Ad-Dukhan. Baik, sudah selesai untuk kadzalik. Antum bisa tambahkan lagi sebenarnya untuk kadzalik seperti pada surah Fatir. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Jadi sebelum ayat ke-29, berarti ayat 28 ini. Lanjut. Sekarang poin kelima, ini membahas tentang kata dzalik. Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Tsumma liyaqdu. Ini lamnya namanya lam amr ya. Lam untuk perintah. Tsumma liyaqdu. Falyaqdu wal yaqdu. Kalau di dalam bahasa Arab lam amr itu untuk memerintah sebelumnya kalau enggak tsumma, kalau enggak fa, kalau enggak wa. Wal yaqta atau fal yaqta ya, wal ya'fu wal yasfahu. Ini adalah lam amr, hendaklah mereka gitu ya. Tsummal yaqdu, kemudian hendaklah mereka itu menghilangkan tafathahum, kotoran di badan mereka. Wal yufu nudurahum, dan hendaklah mereka itu menyempurnakan nazar-nazar mereka. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka itu tawaf di rumah al-atiq, itu al-qadim, rumah yang lama, rumah yang tua. Maksudnya apa? Baitullah al-Haram. Jadi di Makkah. Dzalik artinya adalah itu, maksudnya demikianlah. Ini membicarakan tentang apa? Tentang tawaf. Bahwa tawaf itu adalah suatu keharusan. Summal yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Dzalik. Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa yang mengagungkan atau memuliakan hal-hal yang terhormat, hurumat itu. Seperti bulan haram itu bulan yang dihormati, bulan yang dihormati. Hurumatillahi fahuwa khairul lahu, maka hal tersebut lebih baik baginya inda rabbi, di sisi Rabbnya. Jadi sini dzalik berhenti ya, bukan dzalika wa man yu'azzim hurumatillah dan sebagainya, bukan. Tapi dzalik wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbi. Baik, poin ke-6. Masih tentang dzalik. Masih juga di surah Al-Hajj, tapi di ayat 31 sampai 32, hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan menyembah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, jangan sampai berbuat syirik. Hunafa'a lillah, ay u'budullaha hunafa'a lillah. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lurus, dengan ikhlas, jangan riya, jangan sum'ah, jangan berbuat syirik. Ghayra musyrikin bih, jangan sampai menyekutukan Allah dengan suatu apapun.
Wa may yusyrik billah. Kenapa? Karena orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ka'annama kharra minas sama'. Mereka itu diumpamakan seperti orang yang kharra. Kharra itu jatuh. Minas sama' dari langit. Fatakhtafuhu itu disambar. Fatakhtafuhu tayru oleh burung, au tahwi bihir rihu atau diterbangkan. Tahwi itu artinya diterbangkan dengan angin, tentunya bihir rihu oleh angin, fi makanin sahiq di tempat yang jauh. Baik, bayangkan antum pernah jatuh dari ketinggian enggak? Hah? Pernah enggak jatuh dari ketinggian? Ngeri enggak? Jatuh dari pohon situ aja kan udah lumayan. Jatuh dari tempat yang enggak terlalu tinggi, tiba-tiba jatuh bruk, itu lebih mending daripada jatuh dari tempat yang tinggi sekali, enggak tahu ini kapan selesainya dan tahu pasti nanti hancur di bawah. Itu enggak enak banget. Dan seperti orang yang berbuat syirik diumpamakan seperti orang yang dia itu dilempar dari atas, dari langit, kemudian ini mau jatuh, ini wah udah takut-takut bawahnya kan, disambar lagi oleh burung atau diterbangkan lagi, makin jauh makin lama jatuh bruk, habis terus seperti itu disiksa. Wallah, masya Allah. Nah, ini tentang syirik ya. Dzalik, demikianlah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang dia itu mengagungkan atau memuliakan sya'airallah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bicara tentang kurban ya. Yang di ayat ini tentang kurban, bahwa kurban kita harus ikhlas, harus untuk Allah saja. Jadi sembelihan kita hanya untuk Allah, bukan karena syirik. Karena ada orang nyembelih sesuatu untuk misalkan Nyi Roro Kidul misalkan, untuk kurban untuk apa, penunggu pohon itu, penunggu tanah ini dan sebagainya kan. Maka tatkala berkurban hanya dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala saja tanpa berbuat syirik. Dan kurban adalah bentuk syiar, maka di sini katanya sya'airallah. Tapi kalau tawaf itu adalah suatu hurumat, suatu hal yang dihormati, suatu hal yang diharuskan. Dzalika wa may yu'azzim sya'air. Dzalik berhenti, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang menghidupkan atau memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu berangkat dari ketakwaan hati. Nah, ketujuh masih tentang dzalik. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna. Surah Al-Hajj ayat 59 sampai 60. Dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka mudkhalan, tempat masuk, yardawnah yang mereka sukai. Kita dimasukin ke surga itu suka atau enggak? Suka. Yardawnah yang mereka sukai. Surga di mana la ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, belum pernah terbetik, terbayang sedikit pun di hati. Kalaupun kita membayangkan seindah-indahnya sesuatu, surga masih lebih indah dari itu. Itu maksud dari tidak pernah terbetik, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata. Maksudnya adalah seindah apapun visualisasi kita terhadap keindahan gitu ya, itu surga lebih indah lagi. Gitu maksudnya. Masya Allah. Yardawna. Wa inna Allah la'alimun halim. Dzalik, demikianlah. Wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Barang siapa yang 'aqaba, membalas, bimithli dengan seimbang, ma 'uqiba bihi dengan penganiayaan yang dia terima, thumma bughiya 'alaihi, kemudian dia zalimi lagi. Jadi kita dizalimi, kemudian kita membalas dengan setimpal. Kok setelahnya dizalimi lagi? La yansurannahu Allah. Pasti Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menolongnya. Innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang benar-benar pemaaf lagi penerima pengampun. Ghafur, pengampun. Nah, jelas ya. Jadi dzalik di sini sudah sempurna. Kedelapan, sedikit lagi insyaallah. Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa i'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekarang berhenti pada kata hadza. Nah, jelas kalau di sini maknanya sudah sangat jelas di sini ya. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menamai kalian itu dengan muslimin. Jadi kalau antum ditanya, antum agamanya apa? Islam, sudah cukup. Muslim itu sebenarnya sudah cukup. Nah, muslim alirannya apa? Udah pokoknya muslim gitu kan. Muslim gitu. Min qablu, sejak dulu,
Wa fi hadza, dan sekarang ini di dalam Al-Qur'an maksudnya. Dulu di Taurat, Zabur, Injil namanya muslim, orang yang mentauhidkan Allah. Sekarang pun di Al-Qur'an juga namanya muslim. Liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas, tidak perlu itu insyaallah. Poin ke-9. Surah Shad ayat 54 55. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Hadza. Perhatikan ini, Masya Allah. Begitu indahnya ini. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini benar-benar rizki dari kami, ma lahu min nafad, yang tidak akan ada habisnya. Saat di surga kita akan mendapatkan kenikmatan rizki yang enggak ada habisnya. Baik, hadza. Ya, inilah kenikmatan yang kalian akan rasakan di surga. Berarti sudah sempurna. Ini. Gitu. Ini gitu loh. Ini nih, gitu ya. Wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab. Ini kalimat yang lain lagi. Adapun lit-taghina, untuk orang-orang yang melampaui batas, lasyarra ma'ab, benar-benar mendapatkan tempat yang buruk. Tempat yang terburuk. Jadi kalau hadza enggak perlu disambung. Hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab. Tapi hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab. Seperti itu. 10, dan ini yang terakhir insyaallah. Pada surah Shad ayat 56 sampai 57, Jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad. Jahannam yaslaunaha. Jahannam yaslaunaha, mereka memasuki jahanam tersebut, fabi'sal mihad, maka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Hadza, sudah selesai. Ya, inilah azab jahanam bagi orang-orang yang melampaui batas tersebut. Falyaduquhu hamimu wa ghassaq, maka rasakanlah siksaan tersebut, baik itu hamim maupun ghassaq. Nah, ini juga faedah. Coba Anda tanya, di neraka itu hukumannya dengan apa? Neraka itu hukumannya dengan apa? Panas atau dingin neraka itu? Panas. Atau dua-duanya, panas juga, dingin juga? Dua-duanya. Betul, neraka itu adalah siksaan dengan cara kita dibakar dengan api yang itu adalah panas, hamim namanya. Tapi di lain sisi juga ada siksaan yang sangat dingin dan itu merusak tubuh. Ghassaq, bisa dengan ghassaq dengan tasydid atau ghassaq wa ghassaq. Ini dua lughatan, dua lahjah resmi dalam bahasa Arab, dan itu qiraat. Jadi hukuman di neraka itu tidak hanya dengan panas saja, panas membakar, menghancurkan, juga dingin yang sangat dingin sehingga merusak tubuh. Coba kalau semuanya kita kedinginan banget itu, ya, ada orang dingin banget sampai lumpuh kan, sampai lumpuh, artinya nggak bisa gerak, udah diginiin, hancur, gitu kan? Karena beku semua darahnya, sehingga saat ditarik hancur, sudah putus semua badan-badannya. Waliyadzubillah. Nah, ini faedah. Insyaallah sebagian antum sudah tahu, sebagiannya barangkali baru dapat faedah itu. Jadi hamim itu adalah api yang panas, sedangkan ghassaq itu adalah air yang sangat dingin. Jadi air tapi sangat dingin. Ini siksaan semuanya. Hadza falyaduquhu hamimu wa ghassaq. Naam. Baik, antum buka halaman 57, kita terakhir, setelah itu kita tutup insyaallah. Dari contoh-contoh yang telah disebutkan di atas, engkau bisa melihat bahwa jika maknanya telah sempurna pada kata dzalik, kadzalik dan hadza, maka engkau boleh berhenti padanya. Jadi kalau maknanya sudah selesai, dzalik atau kadzalik atau hadza, maka kita boleh berhenti padanya dan memulai bacaan langsung dari kata setelahnya. Namun jika maknanya belum sempurna pada kata tersebut, maka tidak boleh berhenti padanya. Seperti pada ayat ini misalkan, Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadah. Boleh enggak berhenti di dzalik? Enggak bisa. Dzalikal ladzi. Sama juga kadzalika kanu yufakun. Boleh enggak kadzalik? Enggak bisa. Hadza faujum muqtahimun ma'akum. Boleh enggak di hadza faujum? Belum sempurna. Hadza faujun, mubtada khabar. Gitu kan? Baik, sudah selesai insyaallah.
Alhamdulillah kita sudah selesai pada pembahasan wakaf pada kata kadzalik, dzalik dan hadza. Sisa insyaallah 2 poin, yaitu wakaf sebelum lau dan in serta na'am, dan insyaallah mudah. Ada pertanyaan? Tafadhal Syekh. Nah, taib. Jadi itu sebenarnya juga para ulama berbeda pendapat ya. Boleh nggak sebenarnya kita menandai mushaf gitu ya, menandai mushaf. Mungkin karena kita sedang menghafal salah nih, supaya ingat ini salahnya di sini, atau untuk mengetahui wakaf ibtida'nya. Sebagian nggak bolehkan sama sekali karena Al-Qur'an itu mulia, tidak boleh dicoret-coret dengan segala bentuknya gitu. Tapi sebagian membolehkan selama tidak berlebihan gitu. Hanya sekedar menandai ini pernah salah. Dan dulu kita di pesantren seperti itu, oleh guru, oleh ustadz ditandahin saat salah supaya ingat gitu. Tapi jangan sampai urek begitu kan, sampai berlebihan. Jadi terserah, ini permasalahan yang luas sebenarnya. Andai pun antum mau coret-coret itu sekedarnya saja, jangan berlebihan dan tetap dijaga. Andai pun antum mengambil nggak boleh coret-coret sama sekali, juga itu lebih menenteramkan, lebih aman ya, silahkan. Baik. Kalau anak pribadi ditanya yang mana ya, karena selama ini ya anak melihatnya boleh gitu, asal tidak berlebihan tadi. Barangkali anak salah gitu, ya semoga Allah ampuni. Nah, sudah cukup. Dan anak pengen memberikan faedah juga ya, tanda wakaf pada mushaf itu ijtihad para ulama. Jadi maklum kalau antara satu mushaf dengan mushaf yang lain itu tanda wakafnya beda-beda. Yang satu ngeletakin tidak boleh berhenti, yang satu malah nyuruh berhenti. Seperti kasus pada walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Satu mushaf kita lihat walaqad hammat bih, di situ ditulis la, enggak boleh berhenti. Walaqad hammat bih, dan sungguh perempuan tersebut, istri dari Al-Aziz tersebut, sangat pengen dengan Yusuf. Dila di situ enggak boleh, harus disambung. Di sebagian yang lain justru malahan wakaf lazim di situ, harus berhenti di situ. Kita akan sebutkan alasannya kenapa. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Dan Yusuf juga sangat ingin dengan perempuan tersebut seandainya tidak melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau dilihat dari makna, kalau yang melarang untuk berhenti pengennya itu disambung semuanya karena masih ada waw atof. Tapi kalau yang menyuruh untuk berhenti dikarenakan bedanya, kalau perempuan itu pengen dengan Yusuf tapi berusaha untuk melakukan, melampiaskan apa yang dia inginkan, sedangkan Yusuf dia dihalangi oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi laula di sini adalah harful imtina' lil wujud. Ya, kalau enggak begini maka akan begini gitu. Ada sebab, ada akibat. Baik. Jadi kalau tidak seperti ini maka akan begini. Kalau enggak Nabi Yusuf mendapatkan petunjuk maka akan kejadian. Jadi yang mendapat petunjuk di sini siapa? Hanya Yusuf saja atau dua-duanya? Yusuf saja. Maka kita ambil pendapat yang berhenti pada walaqad hammat bih, dan sungguh perempuan itu sangat ingin dengan Yusuf. Sudah selesai. Memang perempuan itu pengen banget dengan Yusuf kan? Adapun Yusuf wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Yusuf pun sebenarnya juga pengen dengan perempuan itu, namanya laki-laki, namanya manusia, punya nafsu. Laula arra'a burhana rabbih, seandainya tidak melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena melihat petunjuk dari Allah, takut, karena khasyah mengatakan apa? Ini akhafullah, saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lari kemudian. Jadi jelas ya insyaallah. Nah, itu dari cara berhenti. Dalam satu kasus beda tanda wakafnya, tapi ada alasan masing-masingnya. Nah, jadi tanda mushaf, tanda wakaf di mushaf itu perkara yang ijtihad para ulama. Satu mushaf dengan mushaf yang lain itu berbeda. Solusinya gimana? Solusinya kita belajar bahasa Arab. Itu yang pertama. Jadi tahu bahasa Arab ini, tahu. Jadi kita pun bisa berijtihad gitu. Dan orang saat berijtihad kan dengan keilmuannya gitu, dan dengan akidahnya masing-masing gitu. Sesuai akidahnya gitu kan. Pemahamannya dia begitu, ya pengennya berhentinya di sini gitu kan. Nah, pengen selamat ya belajar bahasa Arab, perangkat ilmu yang lain, ulumul Quran, belajar tafsirnya, belajar usul tafsirnya, dan talaki dengan guru. Kalau nggak belajar itu semua kan talaki dengan guru, guru perintahkan antum berhenti di sini, ya udah kita ikutin. Alasannya karena seperti ini gitu. Kalau semuanya antum nggak talaki juga, nggak belajar bahasa Arab juga, minimal banget antum taklid saja dengan tanda mushaf salah satunya.
Sudah taklid aja, bismillah saja, kalaupun salah yang letakin. Tapi tidak dosa dia, nggak dosa. Karena dia berijtihad dengan ilmu ya. Jadi kalau seorang hakim atau seorang ahli ilmu memberikan fatwa, jika memang itu bukan berangkat dari hawa nafsu, memang dengan keilmuannya, kalau benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah kita akan lanjut nanti untuk yang umum nanti malam insyaallah, dan besok pagi terakhir untuk sesi pembahasan dari kitab ini. Setelah itu penutupan insyaallah besok pagi ya. Jadi antum usahakan semuanya hadir, jangan sampai nggak hadir besok pagi supaya tuntas belajarnya. Nah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazak